Om Swastiastu, anak-anak Pak Guru. Kali ini Pak Agus ingin membagikan video kisi-kisi STS untuk agama Hindu. Sumatif tengah semester ini akan berlangsung atau diadakan dari tanggal 17 sampai 20 Maret 2025. Untuk pelajaran agama Hindu di video ini menjelaskan kisi-kisi untuk kelas 2 ya anak-anak ya. Jadi anak-anak Pak Guru di kelas 2 mohon didengarkan dengan baik, diperhatikan dengan baik. Oke, Pak Guru akan mulai materi pada kisi-kisi STS ini. Nah, untuk materi yang akan keluar dalam STS kali ini adalah um, yaitu sarana persembahyangan. Nah, ada di bab 1, hanya satu bab saja yang akan muncul dalam STS, yaitu sarana persembahyangan. Anak bisa lihat di buku agama Hindunya, cari di bab 1. Nah, untuk sarana persembahyangan, yang pertama Pak Guru ingin jelaskan, yaitu pengertian sembahyang dulu. Sembahyang dibagi menjadi dua kata, yaitu sembah dan hyang. Sembah yang artinya memuja, dan hyang yang artinya dimuliakan. Jadi kalau kita gabungkan sembahyang artinya memuja yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu adalah Sang Hyang Widiwasa. Jadi sembahyang, diingat anak-anak, terbagi menjadi dua, yaitu sembah dan hyang. Sembah yang artinya memuja, dan hyang yang artinya dimuliakan. Oke, kita lanjut. Sarana persembahyangan sudah Pak Guru jelaskan juga di kelas, terdapat ada 5 sarana persembahyangan umat Hindu. Antara lain ada bunga, ada dupa, ada kuangin, ada tirta, dan ada bija atau wije. Yang pertama bunga. Bunga yang digunakan saat sembahyang haruslah bunga segar, bunga segar dan bunga yang sudah mekar. Tidak boleh bunga yang layu ataupun busuk maupun bunga yang masih kuncup. Ya, harus bunga yang sudah mekar dan bunga yang segar. Dan ketiga, bunganya harus bunga yang sukle. Artiannya adalah bunga itu belum digunakan untuk persembahyangan ataupun persembahan. Sukle di sini juga bunga ini tidak boleh diambil dari areal kuburan atau wilayah kuburan. Jika ada bunga yang tumbuh di dekat kuburan, di areal kuburan, tidak baik untuk digunakan persembahyangan karena sifatnya tidak sukle atau tidak bagus anak-anak. Nah, yang kedua, lambang dari bunga ini adalah melambangkan kesucian hati. Nah, yang pertama sudah Pak Guru jelaskan, bunga itu yang harus digunakan adalah bunga yang bagus, yang sudah mekar. Yang kedua, bunga melambangkan kesucian hati kita. Kalau bunganya bagus, indah, seperti itulah lambang kesucian hati kita. Nah, yang kedua, sarana persembahyangannya adalah dupa, anak-anak. Dupa, anak-anak sudah lihat sendiri, sering juga anak-anak gunakan, perlu dihidupkan dulu agar dupanya menyala. Nah, dupa ini melambangkan api suci, anak-anak. Api suci. Dan fungsinya adalah sebagai saksi persembahyangan atau saksi sarana bersembahyang. Nah, siapa yang kita aturkan saksinya kepada Sang Hyang Widi, anak-anak. Ya. Jadi bunga digunakan sebagai mohon maaf, dupa fungsinya sebagai saksi persembahyangan. Nah, sarana yang ketiga adalah kuangin, anak-anak. Kuangin adalah lambang dari keindahan dan ketulusan hati kita. Kemudian yang keempat adalah tirta, air suci. Nah, ini digunakan sebagai penyucian diri. Nanti jero mangku ataupun Bapak Ibu guru di sekolah ngetisin anak-anak tirte dan lunasin anak-anak tirte. Fungsi tirtenya digunakan sebagai menyucikan diri. Dan terakhir, sarana persembahyangan yang kelima adalah bija atau wije, anak-anak. Nah, bija melambangkan biji atau benih kehidupan. Karena di dalam makna bija itu sendiri terdapat makna sebagai
biji atau benih. Nah, beras yang kita gunakan sebagai biji dicuci dengan air bersih, nah, kemudian kita letakkan di kening, di leher atau di dada, di atas dada, kemudian ditelan. Nah, ini fungsinya atau mohon maaf, lambangnya sebagai biji atau benih kehidupan. Nah, sekian anak-anak untuk sarana persembahyangannya. Nah, Pak Guru sedikit bahas tentang sembahyang berapa kali. Pak Guru dari kelas 1 kita sudah bahas sembahyang dilakukan 3 kali. Sembahyang dalam artian trisandil, anak-anak ya. Trisandil dilakukan 3 kali dalam sehari. Kapan saja Pak Guru? Di pagi hari jam 6 pagi, anak-anak. Di siang hari jam 12 siang. Dan di sore hari jam 6 sore, anak-anak ya. Jadi ada 3 pembagian waktu untuk trisandil. Di pagi hari jam 6 pagi, di siang hari jam 12 siang, dan di sore hari jam 6 sore. Nah, sekian dulu anak-anak untuk materinya. Nanti anak-anak bisa pelajari kembali di buku agama Hindunya terkait dengan fungsi dan lambang sarana persembahyangan. Karena Pak Guru lebih menekankan pada sarana persembahyangan yang kelima ini di dalam STS kali ini. Nah, untuk saat ini Pak Guru cukupkan. Pak Guru tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.